Relawan bersenjata Rusia siap beraksi di Ukraina. Pada Sabtu 5 Februari pagi yang dingin dan berangin di lapangan tembak di sebelah barat Moskow, Rusia, sekelompok pria berseragam militer lengkap mengadakan latihan menembak. Mereka adalah anggota Union of Donbas Volunteers atau UDV, sebuah organisasi nasionalis yang sebagian terdiri dari mantan sukarelawan Rusia yang telah berjuang bersama pasukan separatis pro-Rusia di wilayah Donbas sejak konflik dimulai pada 2014. Kondisi dalam perang juga tidak akan mudah. Ini akan membuat kami tetap bugar jika kami perlu kembali ke Donbas. Sergei, yang menolak memberikan nama belakangnya, mengatakan kepada The Moscow Times. Meski semakin banyak bukti dari kelompok penelitian independen menunjukkan keterlibatan militer Kremlin dalam konflik mendidih yang telah merenggut lebih dari 13.000 nyawa, Kremlin dengan keras menyangkal adanya hubungan resmi dengan perang di Donbas. Kremlin mengatakan bahwa setiap orang Rusia yang bertempur di Ukraina Timur adalah sukarelawan yang prihatin dengan dugaan ancaman terhadap penduduk berbahasa Rusia di daerah itu dari ultranasionalis Ukraina. Upaya separatis melawan pasukan pemerintah Ukraina telah didorong oleh sukarelawan Rusia, warga biasa seperti Sergei, dengan berbagai tingkat pelatihan militer yang ingin bergabung dengan apa yang mereka lihat sebagai tujuan yang adil. Sergei mengatakan dia bergabung dalam pertempuran pada 2014 karena dia terinspirasi oleh konsep Novorossiya yang berarti Rusia baru, nama historis untuk sebagian besar Ukraina Selatan dan Timur yang menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia. Presiden Vladimir Putin pertama kali menghidupkan kembali gagasan itu tak lama setelah aneksasi Rusia atas Crimea Maret lalu, dan istilah itu kemudian diadopsi oleh pemberontak pro-Rusia di timur Ukraina untuk membenarkan upaya mereka menyebarkan gerakan anti-Kiev mereka di tenggara negara itu. Namun pada akhir 2015, Kremlin sebagian besar telah meninggalkan konsep tersebut dan banyak sukarelawan seperti Sergei meninggalkan wilayah itu untuk kembali ke kehidupan normal mereka di Rusia. Tetapi ketika ketegangan atas Ukraina telah mencapai ketinggian baru di tengah apa yang dilihat Barat sebagai ancaman pembangunan militer Rusia skala besar di perbatasan dengan tetangganya, anggota UDV mengatakan mereka bersiap untuk sekali lagi mengangkat senjata di Donbas. Bab ini tidak pernah ditutup untuk kami. Jika keadaan memanas lagi, tentu saja kami akan mempersenjatai diri dan pergi. Kami dapat dengan mudah dimobilisasi, kata Viktor Zaplatin, seorang anggota senior UDV yang media sosialnya mengindikasikan bahwa dia sebelumnya bertempur di Luhansk di Ukraina Timur. Kami tidak akan menyerahkan semua hasil perjuangan keras yang telah diperoleh republik-republik itu. Tambahnya, merujuk pada Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri di kawasan itu. Masih belum jelas berapa banyak sukarelawan yang bertempur di Donbas atau seperti apa kemungkinan mobilisasi baru itu. Seorang perwakilan UDV yang didirikan oleh Vladislav Surkov, mantan penasihat lama Presiden Vladimir Putin, yang sebelumnya bertanggung jawab atas kebijakan Rusia di Ukraina, mengatakan kepada The Moscow Times bahwa saat ini mereka memiliki 49 cabang di seluruh Rusia dan bahwa keanggotaannya telah melonjak menjadi 14.500 pada tahun ini. Kegiatan utamanya sekarang berkisar pada pengiriman bantuan kemanusiaan kepada warga DNR dan LNR dan mempromosikan penyebab dua wilayah yang tidak diakui di seluruh Rusia melalui program pendidikan dan lobi politik. Ketua vokal UDV Alexander Borodai, anggota Majelis Rendah Parlemen Rusia Duma, adalah mantan pemimpin separatis yang secara de facto menjadi Perdana Menteri DRP yang memproklamirkan diri pada tahun 2014. Serikat Pekerja bulan lalu mengeluarkan pernyataan di media sosial resminya yang mengatakan telah mulai memobilisasi unitnya sebagai reaksi terhadap agresi skala besar dari Ukraina. Persatuan Relawan Donbas menyatakan bahwa kami tidak akan berdiri di pinggir. Relawan Rusia telah mulai membentuk unit untuk berpartisipasi dalam pertahanan melawan agresi Ukraina, tulis pernyataan di Kontakte.